Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang pada acara Fintech Talk bersama Zendit Bulan Fintech Nasional 2022 dengan topik Better Together, Enhance Synergy to help further boost economic recovery and inclusive economic growth. Perkenalkan, saya Andrina Deliana yang akan memandu acara hari ini. Dan pertama-tama saya ingin menyapa kepada pembicara dan juga moderator yang saya hormati Bapak Diki Wijaya selaku Wakil Sekretaris Jenderal 1 Aftek, Ibu Retno Ponco Widarti selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Agung Bayu Purwoko selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Tessa Wijaya selaku COO and Co-founder Book Zendit. Kemudian Ibu Desi Hartono, VP Payment and Financing Bukalapak, dan juga Bapak Erik Buntoro, selaku Associate Partner McKinsey & Company, dan juga Ibu Cynthia Rompas. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara hari ini, dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Zendit yang telah mendukung acara hari ini. Fintech Talk bersama Zendit hari ini merupakan rangkaian dari webinar peningkatan edukasi dan literasi di Bulan Fintech Nasional 2022 yang berlangsung dari 11 November hingga 12 Desember 2022. Dan ikuti terus rangkaian kegiatan webinarnya dan dapatkan door prize menarik berupa 1 unit iPhone 14 Pro Max di Purple, 1 unit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, 1 unit Asus ROG Phone 6 Pro White, 3 unit Lenovo V14 G2i5, 3 unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di Instagram @fintech_id. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, silakan mengisi daftar hadir yang telah disediakan linknya di kolom chat
Dan Bapak Ibu juga dapat mengklaim e-certificate dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada akhir periode bulan Fintech Nasional 2022. Dan sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan sinyal internet dalam kondisi baik, dan yang kedua, gunakan PC atau laptop sehingga dapatkan tampilan yang terbaik. Kemudian gunakan headset atau earphone agar mendengar lebih jelas. Dan yang kemudian untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur metode mute. Dan peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber atau dapat menulis pertanyaan dalam kolom Q&A serta menyebutkan nama. Oke, baik. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah disediakan di kolom chat. Bapak Ibu dapat mengklaim e-certificate nantinya dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada akhir bulan Fintech Nasional 2022. Dan saya akan menjelaskan cara untuk mengklaim e-certificate adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan BFN program seperti hari ini, mendapatkan kode e-certificate. Untuk kode hari ini adalah 2022 11002 dan Bapak Ibu silakan login ke website www.fintechsummit.co.id, pilih menu e-certificate, kemudian klik redeem e-certificate dan masukkan kode yang didapatkan tadi, yaitu 2022 11002, sekali lagi 2022 11002. Dan Bapak Ibu peserta Fintech Talk yang berbahagia, digitalisasi melahirkan banyak peluang yang baru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, regulator dan pelaku industri ekonomi, keuangan digital, dan fintech terus meningkatkan sinerginya guna mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Dan di Fintech Talk bersama Zendit, pagi hari ini kita akan memberikan pemahaman mengenai berbagai potensi dan tantangan digitalisasi untuk pemulihan perekonomian Indonesia, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga konsumen akan manfaat dari inisiatif-inisiatif ekosistem keuangan digital, serta mengeksplorasi apa saja sinergi yang dapat ditingkatkan untuk semakin mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang inklusif. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Diki Wijaya selaku Wakil Sekretaris Jenderal 1 Aftek. Kepada Bapak Diki Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Retno Ponco Windarti, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bapak Agung Bayu Purwoko, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP Bank Indonesia. Ibu Tessa Wijaya, COO dan Co-founder Zendit. Ibu Desi Hartono, VP Payment and Financing Bukalapak. Bapak Erick Buntoro, Associate Partner McKinsey & Company. Ibu Cynthia Rompas, dan juga seluruh peserta webinar yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan juga publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Aftek, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Retno Ponco Windarti selaku keynote speaker, Bapak dan Ibu panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Aftek, para perwakilan instansi pemerintah, industri, pengamat, serta publik yang hadir untuk hadir di acara sesi diskusi pagi hari ini. Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftek, kami merupakan asosiasi payung bagi penyelenggara fintech di Indonesia. Sebagai asosiasi fintech pertama di Indonesia yang mewakili lebih dari 370 penyelenggara fintech dari lebih dari 25 bisnis model fintech, Aftek berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan dan juga ekonomi digital guna mendorong inklusi dan juga literasi keuangan. Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian, dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi global, digitalisasi terus memainkan peran penting, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang mengalami
percepatan digitalisasi, terutama di masa pandemi. Percepatan digitalisasi dan inovasi teknologi di sektor jasa keuangan di Indonesia secara khusus memang terjadi di sektor sistem pembayaran. Inovasi-inovasi tersebut tentunya bisa kita lihat dengan jelas dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia ataupun BSPI 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang berperan penting dalam terus meningkatkan industri sistem pembayaran nasional dan juga membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Tentunya terwujudnya inisiatif-inisiatif BSPI 2025 dan juga pemulihan ekonomi yang berkelanjutan jelas membutuhkan partisipasi, dukungan, dan juga kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Peningkatan sinergi para pemangku kepentingan ini tentu terkait terus menjadi kunci dalam memastikan pemulihan perekonomian Indonesia ke depannya. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan meningkatkan literasi keuangan digital dalam bulan Fintech Nasional 2022 ini, sesi Fintech Talk hari ini akan membahas pentingnya peningkatan sinergi di antara regulator dan juga pelaku industri, khususnya fintech sistem pembayaran dan juga e-commerce. Ini perlu kita perhatikan dalam memastikan agar pemulihan perekonomian Indonesia dan juga pertumbuhan perekonomian inklusif melalui digitalisasi dan pertumbuhan sistem pembayaran nasional bisa terjadi dengan lancar. Kami berharap pembahasan dalam sesi Fintech Talk hari ini dapat mendorong realisasi sinergi, khususnya antara penyelenggara sistem fintech pembayaran dan juga e-commerce dalam mendorong pertumbuhan industri sistem pembayaran nasional. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada Zendit dan kepada seluruh narasumber dan partisipan yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan Fintech Talk di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Diki Wijaya atas opening remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Ponco Windarti selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Kepada Ibu Retno Ponco Windarti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Diki Wijaya, Wakil Sekretaris Jenderal 1 Aftek, Ibu Tessa Wijaya, CEO dan Co-founder dari Zendit, Ibu Desi Hartono, VP Payment dan Financing dari Bukalapak, Pak Erik Guntoro, Associate Partner dari McKinsey, Bapak Bayu Agung Purwoko, Deputi Direktur dari Bank Indonesia, dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Ibu Cynthia Rompas, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, kita semua pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan baik pada acara webinar Fintech Talk dengan tema Better Together, Enhance Synergy to Help Further Boost Economy. Kami mengapresiasi dan merespon baik terselenggaranya acara ini sebagai upaya kita bersama untuk memperkuat langkah bersama di tengah berbagai dinamika yang berlangsung, baik di global maupun domestik yang terus kita ikuti, yang tentu saja berdampak terhadap perekonomian kita, termasuk terhadap industri fintech. Beberapa tahun ini kita ikuti bersama inovasi fintech tumbuh sangat pesat dan terus berakselerasi, yang tidak lepas tentu saja dari peran Aftek dan berbagai asosiasi terkait lainnya dalam berkolaborasi dan bersinergi dengan Bank Indonesia, kementerian dan lembaga, serta pelaku industri fintech di area sistem pembayaran khususnya dalam melakukan implementasi BSPI 2025 dan berbagai inisiatif sistem pembayaran lain sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Diki. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19, kebijakan normalisasi, dan juga ketegangan geopolitik telah berimplikasi cukup signifikan terhadap perlambatan perekonomian dunia, dan tentu imbasnya juga sampai ke kita. Meskipun demikian, dengan sinergi bersama-sama, langkah yang nyata,
kita di Indonesia relatif resisten terhadap berbagai tantangan tersebut. Bahkan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini 2022 akan bias ke atas dari kisaran proyeksi Bank Indonesia 4,5 sampai 5,3%. Dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 nanti diperkirakan masih akan kuat, didorong oleh solidnya permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian program strategis nasional. Berbagai tantangan khususnya pandemi 19 di sisi lain juga membawa momentum akselerasi dari perkembangan ekonomi digital, di mana kebijakan pemerintah yang menghimbau kita semua, masyarakat untuk melakukan physical distancing, dan juga pembatasan sosial yang berskala besar telah mendorong penerimaan publik terhadap platform e-commerce dan juga pembayaran digital non-tatap muka sehingga tumbuh dengan pesat. Kita patut bersyukur karena bahkan sebelum pandemi pun kita sudah menyiapkan sebuah respon kebijakan untuk menghadapi perkembangan digitalisasi pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 yang berorientasi penuh pada upaya untuk membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi aktif dari AFTEK dan industri terkait lainnya terhadap implementasi berbagai inisiatif BSBI 2025 hingga saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam mewujudkan transformasi digital sistem pembayaran yang agile, adaptif, dan akseleratif, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia memformulasikan 3 respon kebijakan penting di sektor sistem pembayaran. Yang pertama, mempercepat konsolidasi industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif melalui reformasi regulasi atau kita kenal dengan regulatory reform. Reformasi ini merupakan inisiatif yang meletakkan landasan hukum bagi semua inisiatif BSBI 2025. Struktur regulasi disusun untuk menata kembali ekosistem sistem pembayaran agar menjadi landasan yang kokoh bagi perizinan, pemantauan, pelaporan, penyelenggaraan sistem pembayaran yang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan di era digital. Struktur industri pembayaran nasional akan sepenuhnya diorientasikan untuk mendukung inklusi keuangan dan inovasi melalui ekosistem yang mendorong persaingan pasar yang sehat. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang 3I, interoperable, interconnected, dan integrated, untuk mendorong inklusi ekonomi dan mendukung layanan pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau kita kenal dengan CEMUMUAH. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran akan diarahkan menuju layanan yang digital, mobile, dan interoperable melalui berbagai inisiatif perluasan seperti penggunaan KRIS dengan program Kita Siap KRIS, implementasi SNAP untuk koneksi layanan transaksi pembayaran oleh bank dan fintech, serta operasionalisasi dan perluasan kepesertaan BIFAS untuk memberikan layanan pembayaran retail sepanjang waktu dan seketika. Dan yang ketiga, pengembangan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang CEMUMUAH yang akan ditempuh antara lain melalui kebijakan skema harga atau kita kenal dengan pricing policy untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan mendorong efisiensi biaya transaksi dalam sistem pembayaran digital. Kebijakan skema harga akan tetap mengedepankan prinsip keseimbangan agar tetap memberikan insentif untuk berinvestasi dan berinovasi bagi industri, tetapi tidak membebani konsumen. Manajemen risiko dan pengawasan sistem pembayaran juga akan diperkuat dengan penerapan keamanan dan ketahanan cyber, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip APPPT untuk menciptakan sistem pembayaran yang andal. Kami berharap asosiasi dan seluruh pelaku industri fintech dapat mendorong langkah dan kebijakan transformasi digital dimaksud, serta mengakselerasi melalui berbagai program dan inisiatif di entitas industri masing-masing dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi terhadap dukungan AFTEK, asosiasi terkait dan para pelaku fintech terhadap berbagai inisiatif Bank Indonesia, di antaranya KRIS, SNAP, BIFAS, elektronifikasi transaksi, serta berbagai event, termasuk yang terakhir adalah penyelenggaraan FECDI,
Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, dan juga berbagai side event dalam rangka penyelenggaraan G20 Presidensi Indonesia. Sebagai informasi, terkait dengan perkembangan KRIS sejak diluncurkan 17 Agustus 2019 yang lalu, saat ini KRIS telah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan saat ini ekosistem KRIS tersebut didukung oleh interkoneksi antar 87 penyelenggara, baik bank, non-bank maupun lembaga switching. Berbagai program telah diimplementasikan yang diarahkan juga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional seperti program pasar dan mal yang sehat, inovatif, aman pakai KRIS atau kita kenal dengan Siap KRIS, kemudian sinergi dengan berbagai program pemerintah, penetapan biaya transaksi yang efisien, peningkatan limit transaksi menjadi 10 juta per transaksi, serta pengembangan berbagai fitur dan model bisnis KRIS. Selain itu, BI juga terus melakukan persiapan implementasi KRIS TTS atau Tarik Transfer Setor pasca piloting kita yang berhasil dengan baik dan terus akan melanjutkan perluasan KRIS lintas negara. BI juga turut mendukung pembayaran lintas negara yang merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 melalui implementasi kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara antara Indonesia dan Thailand, dan kita juga sekarang telah melakukan piloting dengan Bank Negara Malaysia, serta menjejaki kemungkinan kerjasama kita perluasan dengan Monetary Authority of Singapore atau MAI Singapura. Berbagai kebijakan inovasi dan perluasan telah mendorong kinerja KRIS dengan sangat cukup bagus. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, pada Oktober 2022, nilai transaksi KRIS telah mencapai 80,51 triliun atau ini meningkat 269% secara year on year. Dan total pengguna baru dari target kita 15 juta sampai dengan akhir Desember, di Oktober kemarin telah tercapai 15,1 juta pengguna baru, sehingga total sudah melebihi 26 juta pengguna KRIS, dan pencapaian ini tentu saja tidak luput dari kerjasama dari semua pelaku industri, semua stakeholder, dan untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama pelaku industri SP dan juga fintech yang telah melakukan berbagai upaya dilakukan bersama-sama untuk mencapai target tersebut. Nah, untuk mendorong pengembangan open banking, kita Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus juga telah meluncurkan apa yang disebut dengan Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP. Dan kehadiran SNAP ini akan mendorong pemerataan keterbukaan data dan informasi antara bank dan fintech, sehingga mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta mewujudkan integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antar penyelenggara API yang pada akhirnya kita harapkan berujung pada efisiensi sistem pembayaran dan integrasi kepada seluruh pengguna layanan termasuk UMKM dan nirlaba. Dalam implementasinya kami terus mendorong operasionalisasi SNAP khususnya untuk first mover supaya berjalan lancar dan mempersiapkan implementasi second mover dengan target akhir tahun ini yaitu akhir Desember 2022. Dan pada first mover target implementasi SNAP telah menjangkau 10 penyedia jasa pembayaran, 19 pengguna layanan dan 324 layanan sub API. Selanjutnya yang ketiga, kita juga sama ikuti BIFAS telah hadir sebagai salah satu alternatif pembayaran yang real time, tersedia setiap saat atau 24/7 dan murah. Dan ini diharapkan menjadi game changer dalam mendorong ekosistem transaksi digital. BIFAS yang live pada tanggal 21 Desember dengan tahapan awal melayani individual credit transfer, saat ini telah terdapat 77 peserta BIFAS dan pada akhir November 2022 ini, perluasan kepesertaan akan terus dilakukan dengan batch selanjutnya dan diharapkan seluruh bank telah tersambung sebagai peserta dan mampu memberikan layanan pembayaran retail sepanjang waktu seketika. BIFAS telah menjadi terobosan dalam mendorong transaksi SP retail di Indonesia dan sampai Oktober, transaksi nominal transfer kredit untuk BIFAS telah mencapai 1.393 triliun rupiah. Tentu peran Aftek dan asosiasi lain dalam mendukung berbagai inisiatif dari lini industri fintech, termasuk melalui interlink antara fintech dengan perbankan yang menjadi salah satu visi BSBI, akan memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital ke depan dan diharapkan akan mengakselerasi inisiasi yang telah ditetapkan dan akan berjalan ke depan. Dan ke depan peluang dan tantangan digitalisasi yang kita hadapi tentu akan semakin berat
Karenanya, peran seluruh pelaku industri sistem pembayaran untuk bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi menjadi hal yang penting untuk dikedepankan. BI akan terus mengawal ekonomi dan keuangan digital agar tetap berjalan dan tumbuh sesuai dengan jalurnya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, akhir kata kami mengajak seluruh pelaku fintech untuk dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain sisi pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, meningkatkan aspek inklusivitas layanan yang diberikan, serta menjaga keseimbangan antara inovasi fintech dan aspek risiko serta perlindungan konsumen. Kolaborasi dan sinergi antara regulator, Aftek, dan asosiasi terkait serta seluruh pelaku industri perlu terus diperkuat untuk mendukung dan mengawal berbagai inisiatif strategis dalam rangka mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memantapkan niat dan bekerja dengan penuh integritas untuk membangun negeri ini guna mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa merestui dan meringankan langkah kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Retno Poncowindarti atas keynote speech yang telah disampaikan. Dan sebelum memasuki acara utama, Bapak Ibu yang berbahagia, kami invite seluruh panelis dan juga moderator untuk membuka kamera dan kita akan berfoto bersama. Oke, sudah siap semua? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak panelis dan juga moderator. Acara selanjutnya adalah acara utama kita hari ini, yaitu diskusi panel yang akan dipandu langsung oleh Ibu Cynthia Rompas. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Cynthia Rompas yang sekarang ini menjadi news anchor dan produser di TV, presenter yang sebelumnya pernah menjadi presenter berita 1, news anchor di MNC Channel, dan juga menjadi bagian dari Indonesia Australia Radio Broadcast di Melbourne, dan juga pernah menjadi news reporter LaTV Media Karya atau sekarang TV One, dan memiliki pengalaman menjadi practitioner lecturer at Universitas Persada Indonesia YAI. Kepada Ibu Cynthia Rompas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Andrina, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan selamat pagi kepada seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Cynthia Rompas menjadi bagian dalam acara Bulan Fintech Nasional. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara yang sangat spesial. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sedang memasuki pemulihan ekonomi global dari pandemi COVID-19. Saat ini kita tentunya menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat inflasi di seluruh dunia yang memiliki tingkat lebih tinggi dari perkiraan. Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan melambat dari sebelumnya 6,1% di tahun 2021 kini menjadi 3,2%. Tapi saya yakin dan percaya, saya optimistis bahwa setiap pihak dan setiap elemen yang terkait bisa mampu menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dengan sangat suksesnya menyelenggarakan G20 dan ini tentunya menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa Indonesia kini menjadi lebih baik lagi di mata dunia. Dan tentunya salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi ini perlu dilakukan. Tak hanya peran regulator, tapi partisipasi setiap pihak terkait dan juga setiap elemen masyarakat menjadi poin penting dan sangat dibutuhkan saat ini. Termasuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi sistem pembayaran, serta mengatasi potensi risiko dan juga tantangannya. Ada pemahaman yang harus disejajarkan, termasuk pemahaman bagaimana dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pembayaran.
Seperti apa sinergi dan kolaborasinya yang bisa dilakukan baik oleh regulator dan juga pelaku industri untuk mensejajarkan dan mengimplementasikannya kepada masyarakat. Tentunya kita akan membahasnya dalam sesi talk show pada pagi hari ini. Sudah hadir para panelis yang luar biasa hebat. Saya langsung undang saja. Ada Bapak Agung Bayu Purwoko selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Agung, salam sehat. Selamat pagi Mbak Cynthia, sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Dan juga ada Ibu Tessa Wijaya, COO dan juga co-founder dari Sendit. Selamat pagi Ibu Tessa, salam sehat Bu Tessa. Selamat pagi semuanya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara pada hari ini. Terima kasih Bu Tessa. Dan juga ada Ibu Desi Hartono, VP Payment and Financing Bukalapak. Selamat pagi Bu Desi, apa kabar? Salam sehat untuk Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di forum ini hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bu Desi. Dan panelis saya yang keempat ada Bapak Erik Buntoro, Associate Partner McKinsey & Company. Selamat pagi Pak Erik, apa kabar? Salam sehat ya Pak. Selamat pagi Bu Cynthia, salam sehat juga untuk semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, tentunya menjadi suatu awal yang baik di bulan Fintech Nasional. Dan saya yakin dan percaya kita punya peran masing-masing agar fintech dan juga digitalisasi di Indonesia, payment digitalisasi bisa berkembang menjadi lebih baik sebagai tujuan utama untuk menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Saya langsung ke Pak Agung, ingin nanya-nanya nih Pak Agung, apa sebenarnya pencapaian-pencapaian utama Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025? Apa pencapaian yang sudah berhasil dilakukan hingga saat ini, Pak Agung? Baik, Assalamualaikum, selamat pagi buat para narasumber dan teman-teman fintech semua. Ada 3 hal yang ingin kami tekankan terkait dengan pencapaian Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Pertama, kita lakukan reformasi regulasi. Jadi yang semula regulasinya itu banyak dan bermacam-macam, dan seiring dengan perkembangan zaman itu tumpang tindih. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan penyederhanaan. Nah, saat ini ada beberapa PBI, satu PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, dan PBI Standar. Jadi cukup 4 PBI, dan ini sudah menyederhanakan yang sebelumnya 135 ketentuan. Dan ada beberapa ketentuan yang operasional yang juga kita sederhanakan. Perizinan juga kita sederhanakan, yang semula dari 9 jenis izin sekarang menjadi 3 klaster, dan termasuk bagaimana proses perizinannya, dan kita menekankan adanya SLA yang saling ditaati baik dari Bank Indonesia maupun dari industri. Fair enough, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi infrastruktur, mungkin Bapak Ibu semua sekarang sudah merasakan DIFAS. Nah, ini merupakan salah satu infrastruktur yang sudah kita launching sejak akhir tahun 2021, dan seperti disampaikan Bu Retno tadi, perkembangannya sangat impresif dan menjadi salah satu pilihan utama masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita punya juga standarisasi. Jadi tadi sampaikan KRIS, kemudian kita yang sedang dikerjakan SNAP, dan artinya apa? Ini merupakan ruang sebenarnya bagi industri untuk melakukan inovasi. Kalau dulu masing-masing industri memiliki standar sendiri-sendiri, QR sendiri-sendiri, dan akhirnya apa? Masalahnya adalah akseptasinya terbatas. Dan sekarang pada saat semua bersepakat dengan standar, bersepakat dengan model bisnis, bersepakat dengan harga, lalu sekarang terlihat sangat masif perkembangannya, ekosistemnya, seperti disampaikan Bu Retno tadi, whole seluruh Indonesia, seluruh daerah, dengan baik dari sisi pengguna dan dari sisi merchant, semua berkembang hanya dalam waktu 2 tahun, 2-3 tahun. Artinya apa? Ini berkat dari kolaborasi. Mungkin itu pertama dari kami, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi cukup positif ya, karena ada penyederhanaan regulasi,
ada 4 PBI dari 135 sebelumnya ketentuan, izin juga dimudahkan, dan ini tentunya menjadi sinyal baik untuk perekonomian di Indonesia, karena sekarang seperti tadi Bu Retno juga sudah sampaikan, sudah menyebar ke 34 provinsi, betul seperti itu ya Pak Agung ya? Ya, betul. Ya, saya akan ke Ibu Tessa terlebih dahulu saat ini. Bu Tessa, kalau untuk Sendit sendiri, bagaimana fintech sistem pembayaran, terutama di Sendit, peran dalam mendukung realisasi inisiatif-inisiatif dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bu Tessa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja, seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Agung, bahwa ada inisiatif dari Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dari pembayaran yang dilakukan secara digital oleh masyarakat Indonesia melalui pengembangan metode pembayaran seperti QRIS ataupun BI Fast. Dari Sendit sendiri, karena kami adalah perusahaan sistem pembayaran, kami mendukung Bank Indonesia dengan menggelarkan juga metode pembayaran seperti QRIS kepada merchant-merchant kami yang dengan adanya pengembangan itu dapat menyediakan metode pembayaran tersebut kepada masyarakat. Di platform Sendit sendiri, kami sudah melihat perkembangan secara pesat dari penggunaan QRIS sendiri. Karena sekarang sudah mulai menjadi metode pembayaran yang lumayan standar. Sebagai contoh, saya sendiri nih, sebagai konsumen, kalau saya naik Bluebird, contohnya sekarang, aduh udah males banget deh bawa tunai, udah males juga bayar lewat kartu kredit dan sebagainya karena mesti bawa kartu. Paling enak karena saya selalu bawa HP, akhirnya saya bayar lewat QRIS, dan menurut saya pengalaman pembayaran itu amat sangat nyaman dan cepat sekali dan instan. Jadi Sendit sebagai penyelenggara sistem pembayaran, kami menyediakan perpipaan agar konsumen seperti saya sendiri dapat membayar melewati QRIS. Itu salah satunya. Kedua, kalau kita ngomong soal BI Fast, menurut saya itu adalah inisiatif yang amat sangat membantu masyarakat karena bukan hanya dengan hal itu masyarakat dapat melakukan transfer secara instan, di mana zaman sekarang itu kan kalau pembayaran nggak instan, siapa yang mau memakai gitu ya. Kedua, cost dari pembayaran tersebut pun menjadi lebih rendah. Kalau zaman dahulu untuk biaya transfer itu amat sangat tinggi, apalagi kalau antar bank. Sekarang dengan adanya BI Fast, kami dapat juga menyediakan perpipaan ataupun produk tersebut dengan harga yang lebih rendah lagi, dan karena hal itu konsumen pun akan dapat bertransaksi secara lebih nyaman dan lebih murah juga. Jadi disitulah Sendit dapat berperan. Kami amat sangat mendukung Bank Indonesia dan ingin membantu mengembangkan produk tersebut dengan cara menyediakan produk tersebut kepada merchant kami yang dengan itu menyediakan kepada konsumen di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Tessa. Ini betul sekali nih, karena pasti pengalamannya nggak hanya Bu Tessa aja, tapi sebagian besar masyarakat di Indonesia, mungkin khususnya di Jakarta itu sekarang lebih fleksibel untuk bertransaksi ya, untuk bertransaksi berkendara, transaksi jual beli, apalagi kalau saya pribadi nih, transaksinya jadi tercatat, terdata. Jadi ketika kita ingin flashback apa saja yang sudah dibelanjakan, untuk financialnya akan lebih mudah untuk pendataan. Dan di satu sisi betul sekali karena memang biaya transaksinya karena murah, sehingga ini bisa membantu perekonomian Indonesia agar transaksi dapat bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Bu Tessa. Saya akan ke Bu Desi Hartono dari Bukalapak. Ini juga sering belanja nih saya di Bukalapak nih ya. Bagaimana sebenarnya pandangan dari Bukalapak sebagai salah satu leading e-commerce players yang terkait pentingnya konsumen Indonesia serta sektor industri untuk dapat go digital untuk mendukung pemulihan perekonomian Indonesia? Silakan Bu Desi. Terima kasih Mbak Cynthia. Mungkin sebelumnya saya pengen sharing aja. Kalau Bukalapak sendiri fokus utamanya dari awal berdiri itu adalah untuk memberikan dampak positif pada UMKM. Tadi terkait dengan going digital, kita lihat selama pandemi khususnya betapa sulitnya kalau kita tidak memiliki akses komunikasi atau digital yang baik. Dalam hal ini Bukalapak terus berinovasi memberikan solusi khususnya untuk UMKM agar bisa lebih digital gitu ya, dari offline ke online maupun sebaliknya, dengan harapan memberikan efisiensi yang lebih baik dan meningkatkan daya saing UMKM sendiri. Nah,
secara khusus terkait pembayaran, tadi mungkin mengutip yang Mbak Cynthia sampaikan, selain mempermudah konsumennya misalnya di warung untuk melakukan pembayaran melalui kris, bagi si mitra atau warung-warung ini pun UMKM-nya akan terbantu dengan pencatatannya, which at the end of the day tentu akan mempermudah ketika mereka membutuhkan akses pinjaman gitu. Kan selama ini salah satu kendalanya tidak tercatat dengan baik gitu ya, transaksi yang terjadi penjualan maupun pembelian. So dengan adanya aplikasi seperti Bukalapak, Mitra Bukalapak, harapannya bisa membantu proses tersebut baik dari sisi menjalankan usaha, mengembangkan usaha maupun menerima pembayaran secara digital. Di situ sih Bukalapak harapannya bisa berperan mendigitalisasikan ekonomi khususnya UMKM dalam rangka memulihkan perekonomian kita. Iya, betul sekali. Apalagi memang kalau untuk pelaku usaha UMKM ini ada yang dibutuhkan support dari setiap elemen terkait, setiap baik itu pemerintah dan juga masyarakat sekitar sangat dibutuhkan karena tentunya ini menjadi sinyal baik juga untuk perekonomian di Indonesia. Terima kasih Bukalapak sudah mau membantu dan juga menjadi mewadahi para UMKM di Indonesia. Dan betul sekali ini transaksinya jadi lebih mudah dan para pelaku UMKM ini juga bisa menjadi upgrading seperti itu ya, Bu Desi. Terima kasih. Saya akan ke Pak Erik Buntoro selaku Associate Partner McKinsey & Company. Pak Erik, kalau boleh saya tahu nih, seperti apa sih kondisi dan juga capaian pemulihan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia menurut dari pandangan McKinsey & Company? Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Bu Cynthia dan juga terima kasih atas rekan-rekan panelis yang sudah memberikan juga ya beberapa hal yang akan saya singgung di sini. Pertama, pemulihan perekonomian dan pertumbuhan inklusif di Indonesia ini amat sangat terbantu dengan digitalisasi seperti yang kita bahas sebelumnya, baik di sektor jasa keuangan maupun di sisi perdagangan retail. Dan salah satu pertanyaan yang menjadi fokus dari kami juga adalah bagaimana sih selama masa pandemi ini perubahannya sebesar apa? Jadi di situ kami melakukan survei, Personal Financial Services Survey, yang kami lakukan di tahun 2021. Di situ kami melihat kalau dari sisi aktif digital banking user di Indonesia, yang sebelumnya di angka 57% di tahun 2017, di tahun 2021 naik menjadi 78%. Jadi kenaikannya kurang lebih hampir 50%, which is very impressive ya, jadi naik 1,5 kali lipat. Tapi yang lebih mengagumkan lagi adalah penetrasi e-wallet, yang meningkat dari 5% ke 47% di periode yang sama, jadi atau naik 10 kali lipat. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan penetrasi kartu kredit, kurang lebih konsisten, selalu di angka sekitar 5%. Seperti yang tadi di-share juga oleh Ibu Tessa, ini aslinya inklusivitas dari untuk pembayaran payment non-cash. Sebelum ini banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki alternatif selain daripada pembayaran cash. Tapi dengan inisiatif yang dilakukan oleh fintech dan juga oleh Bank Indonesia dengan QRIS, itu kita bisa melihat bahwa akhirnya ada opsi untuk melakukan pembayaran yang non-cash, yang aman, dan juga convenient, yang sangat amat mudah dan diadopsi banyak oleh orang-orang di Indonesia. Jauh lebih cepat daripada adopsi untuk teknologi-teknologi sebelumnya. Di saat yang bersamaan juga, ketika kita membandingkan GMV e-commerce di periode yang sama, dari 2017 ke 2021, menurut data Euromonitor, itu naik dari sekitar 10 miliar US dollar menjadi 45 miliar US dollar. Dan sekarang diproyeksikan di tahun 2025 akan melebihi 100 miliar US dollar. Oleh karena itu, pertumbuhan GMV ini juga hasilnya menggambarkan partisipasi aktif oleh UMKM di Indonesia. Seperti yang kita tahu, e-commerce ini menjadi wadah untuk para UMKM bisa melakukan penjualan. Dan menurut saya kalau kita melihat balik ya selama beberapa tahun terakhir ini, tanpa adanya inovasi dari teman-teman fintech maupun industri perbankan untuk memfasilitasi pembayaran secara digital dan non-cash, itu juga akan menjadi hal yang sangat menantang bagi para pedagang UMKM bila tidak ada platform e-commerce. Jadi dengan adanya platform e-commerce, kemampuan untuk melakukan transaksi secara digital dan non-cash, kita bisa melihat di masa pandemi ini konsumen tetap bisa membeli barang-barang yang mereka membutuhkan tanpa harus mengambil resiko untuk melakukan face-to-face meeting. Di saat yang bersamaan, para pedagang UMKM memiliki channel baru untuk tetap melakukan usaha bisnisnya. Jadi kalau saya membayangkan, bayangkan kalau misalnya COVID itu bukan COVID-19,
tapi terjadi misalnya COVID-19 tahun 1995. Tantangannya itu akan menjadi lebih masif. Kita tidak memiliki solusi maupun platform untuk bisa mengatasi COVID-19 untuk melanjutkan aktivitas bisnis tanpa mengambil resiko kesehatan. Tapi kalau menurut saya kita bukannya saya harus bersyukur ada COVID-19 ya, tapi paling tidak ketika COVID-19 ada, Indonesia sebagai sebuah society memiliki alternatif dan cara-cara untuk bisa melakukan kegiatan bisnis secara aman. Ya, baik. Terima kasih Pak Erik. Ini betul sekali ya, karena kerjasamanya nggak bisa berjalan sendirian, harus beriringan. Ketika kita menghadapi pandemi, tentu ini suatu hal yang memprihatinkan, tapi setidaknya masyarakat juga dibantu oleh e-commerce dan juga pembayaran digital. Saya juga kalau bicara dari pandangan McKinsey tadi, ketika tidak ada kerjasama yang baik, tentunya masyarakat akan sulit untuk melakukan transaksi saat pandemi terjadi. Dan ini menjadi apa ya, kayak pintunya sekarang terbuka ya, masyarakat tidak bisa nggak mau kembali lagi, tapi sekarang juga menemukan metode-metode pembayaran yang lebih baik dan memudahkan untuk bertransaksi. Terima kasih Pak Erik. Saya akan kembali ke Pak Agung. Pak Agung, ini untuk memastikan agar inovasi dan juga teknologi dalam sistem pembayaran ini bisa terus berjalan dengan baik, positif, tapi juga terus dikembangkan. Bagaimana prinsip perlindungan konsumen dan juga tata kelola agar bisa berjalan beriringan, tak ada yang dirugikan, namun tetap positif. Silakan Pak Agung. Baik, terkait dengan keseimbangan inovasi dan perlindungan konsumen, ini menjadi hal yang harus kita wujudkan. Nah, ada 3 hal yang kita lakukan terkait dengan hal ini. Yang pertama di sisi regulasi. Jadi di sisi regulasi itu kita atur kapabilitas dari penyedia jasa sistem pembayaran dalam mendeliver penyelenggaraannya. Jadi kita batasin bahwa dia harus capable. Bagaimanapun sistem pembayaran itu adalah industri yang basisnya adalah kepercayaan. Jadi kami batasi, kami berikan semacam batasan hal-hal yang harus dipenuhi dari sisi kewajiban permodalan, kewajiban manajemen risiko, termasuk manajemen risiko siber, termasuk juga ada kewajiban pemrosesan domestik, dan beberapa hal-hal yang terkait dengan memastikan kapabilitas layanan dari sistem pembayaran itu sendiri. Itu yang pertama dari sisi aturan di penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu di sisi regulasi yang lain kita juga punya yang namanya PBI perlindungan konsumen. Jadi di PBI perlindungan konsumen itu juga ada memuat beberapa aturan terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, penguatan fungsi edukasi, penanganan pengaduan dan pengawasan, serta penanganan pengaduan konsumen kepada Bank Indonesia, termasuk juga penguatan perlindungan konsumen di era digital, seperti kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, perpindahan data konsumen, serta kewajiban consumer consent apabila data digunakan oleh pihak lainnya. Jadi kita punya 2 ketentuan yang mengatur dari sisi kapabilitas penyedianya sekaligus bagaimana peran dia dalam mewujudkan perlindungan konsumen dari sisi pengaturan. Dan yang kedua, sekarang zamannya digital. Kalau cuma aturan, nanti nggak ketahuan nanti risikonya di mana. Jadi kita punya yang namanya sandbox. Nah di sandbox ini kita uji, kita cek bareng bagaimana sebuah inovasi itu dilihat dari sisi benefit dan dari sisi risiko. Dan kita punya timeline dan ada beberapa inovasi yang sudah kita tes. Nah di sini akan kelihatan sebenarnya inovasi ini bisa kita naikkan kelasnya nggak untuk masif, dan atau jika kita naikkan kelasnya untuk masif, nah kira-kira hal-hal apa aja yang perlu diperbaiki. Jadi di situ juga kita punya yang namanya sandbox. Nah terakhir kita juga nih karena BI itu tidak sendiri dalam menghandle sistem keuangan, kita punya untuk berbagai otoritas dan kita perkuat melalui koordinasi antar otoritas. Terakhir,
terkait dengan inovasi ini akan menjadi salah satu bagian klaster di RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan tentunya kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dan dengan LPS mengisi slot regulasi memastikan balancing antara inovasi dan stability dalam konteks Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Demikian, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi tetap ada pengawasan, baik itu masyarakat dan juga penyedia jasa tidak ditinggal sendiri ya Pak Agung ya. Ada pengawasannya, ada juga bagaimana meningkatkan usahanya ini agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih karena udah ada perlindungan konsumen juga dan sudah ada sandbox juga yang ini tentunya bisa menjadi hal baik tak hanya bagi pelaku usaha tapi juga bagi konsumen. Terima kasih Pak Agung. Saya akan kembali ke Ibu Tessa. Bu Tessa, kalau dari Sendit sendiri, apa inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan untuk memastikan agar tercapai keseimbangan antara inovasi dan juga governance dalam upaya mendukung pemulihan perekonomian di Indonesia, termasuk peningkatan inklusi keuangan, inklusi di Indonesia, Bu Tessa? Ya, kalau dari kami sendiri, memang ya kalau kita bicara startup dan startup manapun, kami ingin bergerak cepat, kami ingin selalu melakukan pengembangan teknologi di mana kami operasional. Tetapi tentu saja memang sebagai yang seperti yang Pak Agung katakan, kami itu adalah pemain jasa pembayaran. Karena hal itu memang governance itu adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk kami. Karena itu memang kami selalu mengikuti apa yang diarahkan oleh Bank Indonesia agar dapat membantu pengembangan inovasi digital secara aman untuk para konsumen ataupun merchant-merchant yang menggunakan platformnya kami. Nah, kalau bicara soal hal itu, apakah artinya? Pertama, tentu saja dari segi perlindungan konsumen, kami pun bekerja keras untuk melindungi data yang melewati platformnya kami dari Sendit sendiri. Itu pertama. Kedua, kami juga melakukan berbagai macam hal seperti fraud detection, karena kalau kami ini adalah pemain pembayaran ya, jadi kami harus selalu waspada dengan adanya kegiatan fraudulent di platformnya kami atau kegiatan yang ya bukan pembayaran yang secara lazimnya. Jadi memang kami bekerja keras kami amat sangat teliti dengan memonitor transaksi-transaksi yang dilakukan di platformnya kami agar kami bisa memastikan bahwa transaksi itu memang dilakukan untuk sesuatu kegiatan yang lazim. Itu yang kedua. Ketiga, tentu saja kami ini selalu melibatkan pemain fintech atau pemain teknologi lainnya, karena kalau kita lihat pembayaran ataupun teknologi digital ini kita tidak bisa jalan sendiri saja. Kita harus selalu merangkul dan melibatkan semua pemain di ekosistem. Contohnya mungkin dari Sendit sendiri, kami memerlukan KYC yang kuat. Tentu saja kami akan merangkul pemain teknologi lainnya yang juga berkecimpung di bidang KYC agar kami dapat memastikan bahwa merchant-merchant yang menggunakan platformnya kami adalah merchant yang memang harusnya bertransaksi di platformnya kami, bukan merchant yang mau menipu konsumen dan sebagainya. Mungkin juga kami akan bekerja sama dengan berbagai macam platform lainnya dalam menjual produknya kami, karena memang kami banyak membantu merchant, mungkin merchant tersebutlah yang mempunyai konsumen yang memakai aplikasinya. Kami memang amat sangat merangkul agar dari mereka pun kami pastikan KYC kuat, monitoringnya juga kuat, agar konsumen pun tetap dilindungi. Jadi kalau saya boleh rangkum, Sendit sendiri bagaimana kami mendukung perkembangan inovasi secara digital dan dalam waktu yang sama juga tetap melindungi konsumen dan tetap mempunyai governance yang kuat. Pertama-tama memang kami akan juga melihat dari segi peraturan seperti apa, tentu saja akan selalu taat mengikuti peraturan tersebut. Kedua, merangkul pemain lain di ekosistem agar mereka juga dapat menyediakan beberapa services yang dapat kami gunakan untuk memperkuat governance. Ketiga, kami juga memastikan waktu kami bekerja sama dengan para merchant bahwa mereka pun mempunyai strong governance seperti Sendit sendiri. Terima kasih.
Terima kasih Bu Tessa. Jadi penting mungkin ini ya, bahwa memang ada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh regulator. Dalam hal ini Sendit sendiri sudah mengikuti aturan ataupun arahan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dan tentunya menjadi komitmen bagi Sendit ya, Mbak Bu Tessa, bahwa perlindungan data ini terus dilakukan dan juga tetap waspada kepada setiap pembayaran dan memastikan bahwa transaksi pembayaran itu merupakan pembayaran yang lazim. Terima kasih Bu Tessa. Saya akan ke Ibu Desi Hartono dari Bukalapak. Bu Desi, kalau boleh cerita ataupun boleh sharing ke kita nih, dari Bukalapak sendiri pernah tidak menemukan tantangan atau mungkin hambatan dari Bukalapak selama beroperasi ini dan memastikan tantangan dan hambatan itu tidak tidak mematahkan semangat Bukalapak untuk terus bermain dalam e-commerce ini, dan tentunya bisa menciptakan keseimbangan antara inovasi dan governance. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Cynthia. Tantangan selalu ada, banyak. Hari ini pun terus ya, karena sangat dinamis. Apalagi kalau kita bicara teknologi, begitu pesat perubahannya ya, day to day selalu ada aja yang baru gitu. Bukan hanya terkait inovasi apa saja yang bisa kita create untuk memberikan nilai tambah, tapi untuk menjaga usaha kita sendiri itu pun setiap hari tantangannya berbeda. Mungkin mengambil contoh sektor pembayaran gitu ya. Kami sebagai pengguna dibantu oleh Sendit sebagai salah satu penyedia atau penyelenggara, itu pun tantangannya ada aja gitu kan ya. Tiap hari mungkin jenis modus operandi fraud, terutama ya kalau kita lihat selama masa pandemi itu juga meningkat. Bagaimana caranya kami overcome those challenges, terutama tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau terkait dengan pembayaran, dengan mengacu pada arahan yang diberikan oleh regulator seperti Bank Indonesia ataupun best practice dari rekan-rekan e-commerce lain. Dari sisi kami sendiri untuk menjaga konsumen kami, tentunya ada juga kebijakan-kebijakan yang kami tetapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan buat user-user kami. Nah, terkait tantangan lain di luar pembayaran, kita melihat banyak e-commerce menjamur, tapi terus ada yang panjang, ada yang kemudian rontok gitu ya. I think the challenge there is also to balance bagaimana growth itu memiliki governance yang bagus. The DNA seperti yang tadi Bu Tessa sampaikan untuk sektor startup teknologi itu adalah inovasi dengan growth mindset. Tapi ketika kita tidak memiliki governance yang bagus, tentunya itu cepat atau lambat akan hinder that growth itself. Dalam hal ini misalnya kita bicara governance, it's not only best practice tentang melindungi konsumen ya, tapi misalnya bagaimana kita menciptakan suatu pertumbuhan yang sustainable, yang baik bukan hanya untuk user, tapi juga untuk perusahaannya sendiri bisa berkembang financially independent gitu ya. Hal-hal seperti itu yang saya rasa semua startup need to overcome. Salah satunya mungkin Bukalapak. And the way we looking at it adalah bagaimana kita jujur sama diri sendiri, melihat apa yang kurang dari kita, apa yang perlu kita perbaiki, dan dengan siapa kita perlu berkolaborasi ataupun berkonsultasi. Kira-kira seperti itu, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi kalau kita ingin berinovasi, tentunya harus diselaraskan dengan good governance ya, Bu Desi ya. Dan bagaimana perusahaan e-commerce ini bisa menciptakan atau menetapkan kebijakan-kebijakan yang istilahnya baik bagi setiap pihak termasuk kepada para user. Terima kasih Bu Desi. Saya selanjutnya akan kembali ke Pak Erik Buntoro dari McKinsey. Pak Erik, ada tidak yang bisa disampaikan mungkin dari McKinsey sendiri terkait dengan pembelajaran kunci dari landscape sistem pembayaran dan juga e-commerce di Indonesia? Dan
tak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Dan bagaimana sih sebenarnya tren ke depannya nih, apa yang akan terjadi? Mungkin bisa diberikan insight-nya ke kita. Terima kasih Bu Cynthia. Menurut saya satu use case yang sudah sempat disinggung baik oleh Ibu Tessa maupun Ibu Desi, dan tadi juga di introduction video kita lihat ya, kalau dari Sendit ada data itu digunakan untuk menawarkan pinjaman. Jadi payment itu memang sangat penting, atau digital payments ini penting, dan saya rasa rekan-rekan dari BI seperti Pak Agung juga akan mengkonfirmasi ya, digital payment itu membuat transaksi bisa dengan sangat mudah kita datakan. Tadi Ibu Cynthia juga sempat share dari sendiri, saya juga senang gitu bisa melihat transaksi seharian saya seperti apa. Nah, tapi digital payment lalu berlanjut ke digital lending atau lending yang ditransaksi dengan data digital payment hanyalah use case pertama menurut saya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menggunakan data yang sudah ada ini untuk menawarkan produk-produk jasa keuangan beyond payment dan beyond lending. Karena kalau kita lihat, aslinya begitu banyak produk-produk finansial yang belum kita tawarkan secara sempurna. Kalau kita berbicara di financial inclusion di Indonesia, kita selalu berbicara akses ke banking. Dan terutama aslinya bukan akses ke lending, kadang-kadang yang kita utamakan adalah akses untuk membuat savings account dulu, lalu baru akses ke lending kan. Memang dua hal ini itu memang sering dibicarakan dan itu menjadi hal yang kita fokuskan. Tapi artinya ada produk-produk finansial lain yang tidak kalah pentingnya, seperti asuransi dan investasi. Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, di mana saya berharap Indonesia suatu hari akan menjadi middle income country, dan memang dari semua proyeksi ya, baik McKinsey maupun non-McKinsey, semua mengarahkan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi top 5 economy 20 tahun dari sekarang. Pertanyaannya, apakah kita membantu untuk masyarakat kita lebih terproteksi dan memiliki akses untuk investment opportunity terlepas dari savings account saja. Dan itu saya melihat di teman-teman fintech juga sudah mulai menawarkan jasa asuransi dan juga menawarkan jasa untuk bisa akses ke investment atau capital markets. Itu menurut saya sangat penting. Jadi diskusinya harusnya lebih luas ya. Tidak hanya fokus kepada transaksi atau payment sehari-hari, tapi juga untuk berpikir dari jangka panjang. Orang-orang ini perlu dana pensiun suatu hari, perlu proteksi. Dan dari segi proteksi itu saya juga ingin menekankan pentingnya dari fintech untuk membantu edukasi tidak hanya dari payments. Kan menurut saya dari teman-teman fintech dan teman-teman regulator sudah sangat bagus ya delivery dan menjelaskan use case digital payments ini ke masyarakat. Tapi kalau kita lihat dari penetrasi asuransi kita masih jauh dibanding peers kita di ASEAN, terlebih lagi untuk negara-negara maju seperti OECD. Asuransi penetrasi Indonesia untuk non-life dan life itu di bawah 2%. Berarti hanya 2% dari populasi Indonesia yang memiliki proteksi. Dan itu menjadi hal yang menurut saya perlu kita lihat lebih lanjut. Dan bagaimana fintech yang sekarang memiliki lebih banyak data dan juga akses ya. E-commerce ini kan juga akses ya. Akses untuk supaya orang bisa membelikan, nggak hanya dapat pinjaman, tapi siapa tahu bisa membeli asuransi di situ. Baik, terima kasih Pak Erik. Jadi memang harus ada yang diperbaiki ya. Salah satunya adalah bagaimana ada asuransi untuk non-life. Karena sekarang saat ini penetrasinya masih bisa dikatakan belum begitu baik. Seperti itu ya Pak Erik ya? Ya, jadi dan potensi Indonesia sebagai top 5 economic ini pastinya menjadi PR untuk kita bersama agar 10 tahun mendatang ini bisa terjadi dan bisa benar-benar kesampaian gitu untuk Indonesia. Terima kasih Pak Erik. Saya akan kembali ke Pak Agung dari Bank Indonesia. Pak Agung, mungkin bisa diceritakan ataupun disampaikan baik itu kepada panelis, kepada para peserta webinar, seperti apa sih sebenarnya pentingnya kolaborasi antara regulator dan juga industri agar pertumbuhan dan juga potensi optimal sistem pembayaran dan perekonomian inklusif Indonesia ini tetap berkembang dengan baik, dengan good environment. Silakan Pak Agung. Oke, nah terkait dengan kolaborasi, ini menurut hemat saya, jadi ini merupakan basis dari bagaimana Bank Indonesia melaksanakan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Jadi ini saya sekalian juga menjawab concern dari Pak Buntoro terkait dengan payment itu bukan hanya payment. Saya sepakat Pak, karena di visi kami di blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025, visi satunya adalah integrasi ekonomi dan keuangan digital. Jadi memang keuangan digital,
pembayaran digital itu merupakan pembuka dan perekat dari ekosistem ekonomi digital. Jadi memang dulunya kenapa sih Indonesia itu mungkin terkenal karena high cost ekonomi, karena inflasi. Nah sekarang inflasinya sudah turun. Tapi kenapa kok suku bunganya mungkin masih tinggi? Kenapa biaya-biaya tinggi? Ya karena memang kemampuan mengukur risiko itu masih belum presisi. Nah dengan adanya payment system, kita yang tercatat tadi tanpa harus ada fungsi pencatatan. Jadi tadi juga saya menggarisbawahi, dulu dicatat itu bukan divisi baru. Sekarang teknologi memungkinkan pembayaran dan pencatatan dilakukan sekaligus. Nah ini yang kemudian kita bawa dalam melaksanakan blueprint. Tadi divisinya, kemudian divisi 3 kita, Interlink Bank dan Fintech, itu sebenarnya kita mengirimkan pesan bahwa mari pelaku lama dan pelaku baru, ayo bersama-sama membangun ekosistem EKD. Nah, hal ini yang kemudian pada saat penyusunan dan pelaksanaan, kita perkuat dari awal. Jadi yang pertama, berbagai inisiatif kita, seperti KRIS, SNAP, dan BIFAS, itu kita libatkan dari awal. Jadi kita diskusikan dalam bentuk konsultatif paper, FGD, kemudian kita lakukan diskusi, sehingga dari situ kita sama-sama bisa membangun. Dan say thanks to industri juga, standar KRIS dan standar SNAP itu merupakan kerja bersama industri. Jadi yang sudah advance, dia bisa menularkan, kemudian yang baru bisa belajar. Nah ini merupakan salah satu wujud dari visi kita. Kemudian yang kedua, kita juga sepakati value proposition. Tidak hanya buat Bank Indonesia, tapi buat industri dan buat masyarakat. Jadi kita punya kesamaan arah. Nah disitulah, jadi kita bersama-sama ini, kita memperluas KRIS, dan memperluas SNAP, dan termasuk bagaimana ekosistem melalui bagaimana sekarang BIFA sudah lebih dari 80% sudah join, dan dari situ muncul model bisnis baru. Jadi di situ juga dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan edukasi dan sosialisasi bersama. Jadi sekarang mungkin ini menarik dan bisa jadikan studi bagaimana peran regulator dalam memboost marketing dari sebuah produk. Bayangkan mungkin kalau masing-masing pelaku itu mengkampanye QR masing-masing. Dan sekarang kita punya brand bersama yang disebut dengan KRIS. Dan ini rame-rame. Dan ini ternyata menarik. Dan ini mendapatkan akseptasi dan adopsi teknologi yang jauh lebih cepat dilakukan daripada sendiri-sendiri. Jadi ini merupakan, saya membayangkan, ini merupakan laboratorium itu di dunia mungkin bagaimana interaksi dan integrasi antara regulator, pelaku, dan masyarakat. Mungkin itu dari saya, Mbak Cynthia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi saya senang nih karena ada diskusi. Masukan dari Pak Erik langsung ditanggapi oleh Pak Agung, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik agar perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik pula. Dan edukasi serta sosialisasi terus dilakukan Bank Indonesia agar pembayaran digital ini semakin merata gitu ya Pak Agung ya, nggak hanya di kota-kota besar tapi di seluruh Indonesia khususnya 34 provinsi. Terima kasih Pak Agung. Pak Erik mungkin mau ditanggapi singkat saja boleh kalau ada tanggapan? Untuk saat ini saya sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Agung. Memang menurut saya digital payment ini seperti saya bilang itu backbone ya untuk membangun ekosistem digital financial service secara keseluruhan. Karena tanpa data transaksi ini susah untuk memahami seseorang ataupun satu bisnis UMKM ya. Karena salah satu hal yang menjadi tantangan di semua bank, bagaimana kita bisa memprediksi atau memahami aset total income sebuah UMKM itu berapa. Jadi barusan disampaikan oleh Ibu Desi dan juga Ibu Tessa dan juga oleh Pak Agung juga benar. Kalau misalnya kita bisa mengetahui UMKM ini total income dia berapa dan kita merasa comfortable, itu juga ada efek dari UMKM tidak hanya mendapatkan akses financing, tapi rate yang didapatkan juga bisa jauh lebih baik karena bank akan merasa lebih nyaman atau fintech yang memberikan pinjaman juga merasa lebih nyaman karena data ini ada backup-nya gitu. Tapi selama tidak ada itu, sayangnya teman-teman di UMKM akan terus mengalami di mana mereka harus mengambil pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi karena baik dari pemberi pinjaman tidak bisa mendapatkan keyakinan ya dengan total income yang aslinya mereka hasilkan. Ya, baik, betul sekali karena dengan data yang terrecord dengan baik
tentunya ini bisa menjadi landasan kemudahan saat melakukan pinjaman ke bank, dan semuanya jelas gitu ya Pak Erik ya, bisa terlihat dan tidak ada yang ditutupi seperti kalau kita lihat zaman dulu kan kita nggak ada recordnya gitu. Terima kasih Pak Erik. Saya akan kembali ke Sendit sendiri. Ada tidak ekspektasi yang diharapkan oleh Sendit terkait dengan sinergi pelaku industri fintech sistem pembayaran, e-commerce, dan juga regulator agar pertumbuhan dan juga potensi optimal baik sistem pembayaran dan pertumbuhan perekonomian Indonesia ini inklusif? Silakan, Bu Tessa. Ya, terima kasih. Kalau dari kami sendiri, memang kata-kata inklusivitas itu sangat amat berat ya. Karena kalau kita bicara inklusif, apa itu artinya ekonomi yang inklusif? Di Indonesia sendiri banyak banget orang yang udah bisa pakai HP untuk pakai Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari segi perbankan ataupun partisipasi di ekonomi kita secara keseluruhan itu masih sedikit ya, dalam arti kebanyakan orang bisa main Facebook tapi kadang nggak punya akun bank, tidak bisa berpartisipasi di ekonomi digital. Nah, karena itu harapannya kami adalah beberapa hal. Pertama-tama dari segi ekosistem, yaitu pemain pembayaran seperti kami maupun pemain e-commerce, semoga kami bisa terus bekerja sama, karena saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Erik. Kita tidak bisa bergerak sendiri saja, kita harus bergerak bersama juga. Jadi Sendit sebagai pemain pembayaran nggak bisa sendiri membantu masyarakat untuk go digital. Perlu ada platformnya juga. Contohnya platform seperti Bukalapak yang memang sudah mempunyai ekosistem, mempunyai konsumen yang dapat ya membantu mereka untuk go digital dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, ataupun bekerja sama dengan sistem perbankan untuk menyediakan akun bank. Contohnya seperti salah satu dari blueprintnya Bank Indonesia kan open banking ya. Itu memang sesuatu yang dimana kita semua harus bekerja sama secara selaras agar dapat membantu masyarakat untuk go digital. Kedua, mungkin dari segi regulasi kita juga perlu dukungan. Ya memang seperti yang Pak Agung katakan tadi, memang sudah akan ada ya kami bilang namanya rehaul dari regulasi agar dapat lebih simple, dapat lebih gampang untuk para startup untuk tetap berinovasi. Itu amat sangat penting. Jadi jika regulasi mendukung para startup, pasti kami akan selalu dapat menemukan inovasi baru agar masyarakat yang bahkan belum mempunyai akun bank dapat bertransaksi. Kalau saya lihat sekarang ini, kita lihat amat sangat pesatnya pertumbuhan di Indonesia. Dulu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu nggak ada nih GoPay. Jadi banyak banget masyarakat yang bahkan tidak bisa bertransaksi secara online. Sekarang bukan hanya ada GoPay, tapi ada juga Kris. Nah, itu juga amat sangat membantu agar masyarakat dapat go digital. Ketiga, mungkin edukasi. Tadi juga sudah sempat disentuh oleh beberapa speaker ataupun pembicara. Edukasi itu amat sangat penting. Bukan hanya bagaimana caranya go digital, tetapi bagaimana setelah go digital, kita dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. Karena kalau misalkan masyarakat tidak mempunyai trust atau kepercayaan atas pembayaran secara digital, kalau masyarakat tidak mempunyai kepercayaan atas bagaimana caranya kami dapat bertransaksi secara aman kalau menggunakan HP atau menggunakan aplikasi secara digital, nggak akan ada namanya ekonomi digital. Jadi ketiga hal itu amat sangat penting agar kami dapat terus mendukung semua pemain industri maupun regulator maupun pemain pembayaran ataupun e-commerce. Hal tersebut amat sangat penting agar kami semua dapat mendukung perekonomian digital di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Tessa. Jadi Sendit selaku perusahaan sistem pembayaran ini berharapnya ada ekonomi ekosistem yang sehat ya, tidak hanya dari regulator tapi juga pelaku industri, dan diharapkan kerjasamanya nggak seorang diri, tidak hanya perusahaan sistem pembayarannya saja, tapi pelaku industri dan juga regulator mau bekerja sama agar ekosistemnya lebih sehat, ekosistemnya bisa lebih terpercaya, agar transaksi perekonomian juga semakin meningkat. Seperti itu. Terima kasih Ibu Tessa. Selanjutnya saya akan ke Ibu Desi, selaku VP Payment Strategy and Partnership Bukalapak. Kalau tadi Bu Tessa menyampaikan terima kasih untuk platform Bukalapak,
sudah begitu baik menjalani e-commerce di Indonesia dan bisa dipercaya sehingga Sendit sendiri bisa melakukan kerjasamanya. Saya mungkin ingin bertanya dari pandangan Bu Desi sendiri, adakah yang bisa dilakukan ataupun hal yang sudah dilakukan terkait dengan sinergi bersama regulator dan fintech sistem pembayaran agar akselerasi pemulihan perekonomian ini bisa berjalan lebih cepat lagi dan juga inklusi keuangan Indonesia lebih baik? Silakan, Bu Desi. Terima kasih, Bu Cynthia. Saya sepakat dengan Pak Agung, Bu Tessa, dan Pak Erik tadi ya. Kolaborasi is key. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri, jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh tadi mungkin Chris ya, Pak Agung. Kalau saya nggak kebayang soalnya kalau di mitra kami terus harus punya beberapa QR gitu ya, dengan etalase yang kecil udah penuh, barang dagangannya udah nggak kelihatan gitu kan. Dengan adanya Kris cukup satu dan bisa menerima berbagai macam metode pembayaran. So itu salah satu yang saya rasa bentuk kolaborasi antara regulator, penyelenggara keuangan maupun pengguna seperti kami. Kolaborasi seperti itu selama ini saya rasa sudah berjalan cukup baik, di mana kami juga dilibatkan dalam blueprint sistem pembayaran. Selain daripada Kris, Snap juga Bukalapak bersama dengan e-commerce lain merupakan salah satu first mover. Harapannya dengan adanya Snap ini tentunya bagi kami sebagai pengguna interoperability-nya jadi lebih baik, gitu, jadi lebih efisien juga ketika kami mendevelop solusi untuk end user kami. Nah, tentunya bukan hanya terkait regulasi saja yang didiskusikan, saya rasa sesuatu yang sangat positif ya, bahwa dari regulator bukan cuma mengeluarkan kebijakan, tapi ngajak ngobrol pelaku industri baik penyelenggara seperti Sendit maupun end user seperti kami. Jadi lebih konkret gitu kan ya, ketika mengeluarkan kebijakan, wah ini nggak bisa Pak, gitu kan, nggak gitu. Jadi pada saat implementasi kan pun semua stakeholder yang terlibat sudah sepakat bahwa ini sesuatu yang baik dengan objektif bersama. Harapannya tentunya mempercepat akselerasi ekonomi digital itu sendiri. Untuk kami sendiri, karena kami bergerak di e-commerce maupun di kemitraan dengan partner-partner user kami, payment is an essential part. Jadi kerjasama dengan partner seperti Sendit sebagai penyedia itu juga sangat penting. Kami memiliki banyak kebijakan, tapi banyak hal juga yang ketika eksekusi perlu dukungan dari expertnya. Salah satunya tadi mungkin kalau Bu Tessa menyebutkan terkait fraud detection system ya. Itu salah satu yang juga sangat penting, karena tanpa ada trust, there's no way bisnisnya tidak tumbuh gitu sih Bu Cynthia. Kurang lebih pada intinya menurut saya yang disampaikan oleh pembicara lain, kolaborasi itu adalah kunci untuk kita mengakselerate pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi tak hanya kolaborasi, tapi diskusi dengan pihak-pihak terkait dan juga regulator, mungkin dalam hal ini Bank Indonesia bisa dilakukan sambil duduk bersama gitu ya, agar regulasi yang diberlakukan itu bisa selaras, karena kadang-kadang di lapangannya agak sulit untuk diterapkan gitu ya, Bu Desi ya. Mungkin Pak Agung mau ditanggapi Bu Desi keinginannya nih, Pak Agung silahkan singkat saja. Ya, ini memang bagaimana central bank di era digital untuk peran central bank di era digital dalam membangun sebuah ekosistem. Dulunya memang kita hanya mikirin dua, regulasi dan pengawasan, itu saja. Namun bagaimanapun ternyata ruang-ruang itu masih cukup lebar, dan kami sesama bank sentral pun akhirnya sepakat bahwa memang nggak bisa kita hanya di atas gading, kita harus turun ke bawah. Nah, disinilah peran kita menjadi balance, menyeimbangkan tadi bagaimana untuk mencari solusi yang doable. Oleh karena itu trennya hampir semua regulator membuat yang disebut-sebutkan adalah semacam sandbox. Dan selain sandbox juga tadi dalam penyusunan berbagai regulasi pun kita juga libatkan tadi, seperti membuat standar Kris, membuat standar Open API, dan itu
kita pastikan pada saat implementasi itu bisa segera dilaksanakan. Jadi nggak perlu akhirnya menunggu waktu lebih lama, nggak doable. Justru itu yang kita coba upayakan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Bu Agung. Pak Agung, tadi Bu Desi udah berharap ada diskusi dan ternyata memang solusi dari Bank Indonesia sudah berupaya untuk melakukan solusi-solusinya ini agar bisa dilakukan secara selaras dan doable di lapangan bisa dengan mudah diberlakukan. Terima kasih Pak Agung, mudah-mudahan duduk bersamanya bisa segera terrealisasi ya Pak Agung ya. Ya, baik. Saya akan ke McKinsey. Pak Erik, adakah masukan ataupun insight ataupun mungkin kritik yang bisa dilakukan agar sinergi fintech dengan sistem pembayaran dan juga e-commerce di Indonesia untuk pemulihan perekonomian di Indonesia berdasarkan global best practice? Kenapa saya meminta kritik dan juga insight? Karena melalui hal inilah proses pembayaran digitalisasi bisa berjalan lebih sempurna lagi. Silakan Pak Erik. Ya, jadi mungkin salah satu hal yang kita lihat dan sudah kita observe di Indonesia kan ada yang namanya bundling ya. Sekarang kalau misalnya kita melakukan transaksi online, mungkin karena saya memiliki seperti tadi digital payment record saya, mungkin saya bisa mendapatkan akses pinjaman, baik itu BNPL maupun pinjaman lainnya. Jadi di BNPL atau Buy Now Pay Later ya. Itu kan salah satu hal yang mungkin sebelumnya dulu tidak ada. Tapi dengan adanya data digital payment ini orang merasa lebih nyaman untuk memberikan pinjaman ke pihak konsumen. Tadi kita sudah bahas juga dari pihak merchant juga ada evolusi yang serupa ya, di mana UMKM kemarin tidak bisa mendapatkan pinjaman, dengan adanya data digital transaction mereka bisa mendapatkan financing. Tapi apalagi yang bisa kita bundling? Tadi saya sempat bahas asuransi, karena tadi Ibu Tessa sempat bilang peran fintech dan peran regulator di edukasi itu sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kita untuk lebih nyaman untuk membeli produk asuransi. Di Indonesia, produk asuransi dan investasi kadang-kadang mungkin terlihatnya mirip ya, karena yang lebih banyak ditawarkan adalah produk asuransi yang bersifat investasi. Tapi kalau misalnya kita menawarkan produk asuransi bersifat proteksi, saya lihat sudah ada green shoots ya, atau awal-awal baru gitu yang saya lihat, di mana teman-teman di e-commerce berusaha melakukan bundling untuk produknya ya, jadi either delivery insurance atau bahkan untuk produk yang mereka beli di e-commerce. Ini sangat penting karena menurut saya itu pertama kalinya untuk kebanyakan konsumen Indonesia dia membeli produk asuransi, baik dia sadari atau tidak. Kadang ada yang mandatory, tidak ada, dan ada yang opt-in. Itu tergantung dari platform e-commerce masing-masing. Tapi ini hal menurut saya revolusioner karena akhirnya masyarakat ini mengalami asuransi untuk proteksi yang mungkin sebelumnya dia tidak mengalami, dan itu untuk berbagai segmen di masyarakat Indonesia. Sama juga dengan travel insurance. Mengapa saya menekankan asuransi? Karena beberapa hari sebelum ini, di hari Senin, kita tahu ada gempa yang terjadi di Cianjur. Kalau kita lihat image foto rumah-rumah yang jatuh, bangunan-bangunan yang rusak, pertanyaan saya adalah, bagaimana mereka bisa membangun kembali? Untuk masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia, 80-90% network dia tuh di rumah mereka, bukan di tabungan mereka. Mereka simpan untuk membeli rumah, mengambil pinjaman untuk membeli rumah. Ketika rumah mereka hancur, mereka kan harus rebuild. Mungkin bagi orang-orang yang lebih beruntung, mereka memiliki akses ke pinjaman atau akses ke dana tabungan yang cukup untuk membangun rumah. Tapi saya yakin sebagian besar dari masyarakat yang terimpact di Cianjur mungkin tidak memiliki luxury atau fleksibilitas seperti itu secara finansial. Dan pertanyaan, mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa diproteksi dengan asuransi? Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membuat masyarakat Indonesia nyaman untuk membeli asuransi? Saya izin share satu case study dari perusahaan yang ada di RRC, dari Chung An Insurance. Chung An Insurance melakukan bundling untuk transaksi online dulu. Jadi yang kecil-kecil dulu seperti yang saya bilang nih, ya, bisa kita lihat di Indonesia ya, beli produk online, kita asuransi delivery-nya. Beli tiket, kita ada flight cancellation atau flight delay insurance. Di situ dia juga mulai beranjak untuk memberikan produk asuransi yang lebih besar. Misalnya family road trip insurance, yang menurut saya bagi masyarakat Indonesia itu kita bisa pahami. Ketika kita ada lebaran atau mudik atau masa-masa liburan, family road trip insurance itu kan penting ya. Itu juga sering baca di berita-berita di mana ada accident dan akhirnya juga tidak di-cover mereka. Memang sekarang sudah ada BPJS, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi mengapa tidak dari segmen privat, dari sektor privat juga bisa membantu dengan menawarkan produk asuransi ini? Dan menurut saya di sini
teman-teman fintech dan e-commerce memiliki tidak hanya kesempatan untuk bundling, tapi akses juga ke ratusan juta ratusan juta pelanggan Indonesia yang siap untuk membeli, dan kita bisa memberikan proteksi untuk pertama kalinya ya, dalam scale yang sangat besar. Dan di Cungan Insurance ini akhirnya mereka pun berlanjut dari produk asuransi yang amat sangat kecil, menengah, akhirnya sampai asuransi tradisional. Saya berharap suatu hari mungkin Indonesia juga bisa ke arah itu. Seperti saya bilang, kita tidak bisa terlalu mengambil mindset Indonesia akan menjadi negara berkembang terus. Semua baik dari partisipan yang datang ke G20, B20, hasil proyeksi World Bank dan IMF, semua menyatakan Indonesia suatu hari adalah top 5 ekonomi. Jadi kita harus mulai mempersiapkan bibit-bibitnya, ide-ide bisnis baru untuk bisa ke sana. Baik, terima kasih Pak Erik. Jadi setidaknya mungkin masukan dari Pak Erik ketika suatu sistem bisnis tidak berjalan dengan baik, ketika ada asuransi maka bisa bangkit lagi gitu ya Pak Erik ya. Jadi nggak langsung kolaps dan akhirnya tutup usahanya, akhirnya balik lagi banyak juga yang dirumahkan dan ini jadi seperti permasalahan baru seperti itu. Dan satu lagi, kita tidak boleh terbuai ketika memang banyak pihak-pihak yang memprediksi Indonesia bisa menjadi top 5 ekonomi. Kalau tidak dikerjakan mulai saat ini, maka prediksi itu bisa saja tidak terjadi. Jadi kita harus mulai bekerja, harus mulai berusaha dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar cita-cita untuk menjadi top 5 ekonomi di dunia ini bisa tercapai tentunya. Baik, kita sudah hampir memasuki di akhir sesi talk show. Saya mohon kesediaan dari masing-masing panelis bisa memberikan closing statement-nya singkat saja. Bisa diawali dari Bank Indonesia, Pak Agung, kami persilakan. Baik, dari kami ada 3K nih. Kolaborasi adalah basis, konsumen tetap diutamakan, dan yang ketiga, kompetisi jangan dilupakan. Karena bagaimanapun 3 hal ini yang akan menjadi katalis pengembangan sistem pembayaran ke depan. Makasih Mbak Cynthia, semoga sukses bagi Bulan Fintech Nasional. Baik, terima kasih Pak Agung. Kolaborasi menjadi hal yang utama, konsumen jangan dilupakan. Mudah-mudahan ini menjadi fondasi awal agar kolaborasi dan kerjasama bagi setiap pihak dan juga elemen terkait bisa nyata dan bisa menjadi hal yang utama agar pembayaran digitalisasi bisa menjadi lebih baik untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Tessa dari Sendit untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bu Tessa. Ya, dari Sendit sendiri kami melihat bahwa peluang untuk perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu amat sangat besar. Saya rasa ini bukan apakah if kita bisa menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, tapi kapan, when. Kami percaya sekali bahwa ini dapat dilakukan dengan adanya banyaknya inovasi di dunia digital. Salah satunya adalah di dunia keuangan digital. Saya sendiri siap mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dan kami siap bekerja sama dan bersinergi bersama dengan regulator dan pemain-pemain lain di ekosistem digital tersebut untuk mendukung kemajuan ekonomi digital di Indonesia dan mengakselerasikan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tessa. Bersama-sama kita harus mendukung pemulihan ekonomi nasional dan siap berkolaborasi ya, Bu Tessa dari Sendit ya. Selanjutnya Bu Desi, kami mohon kesediaannya untuk memberikan closing statement. Perwakilan dari Bukalapak, silakan. Terima kasih Bu Cynthia. Saya rasa kolaborasi adalah kunci ya, dari tadi kita ngobrol 1 jam lebih. Most stakeholder, kami percaya dan kami yakin dengan kolaborasi dari semua pihak itu akan membantu percepatan transformasi digital ekonomi, and at the end of the day mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan yang disampaikan Bu Tessa. Tinggal kapan kita akan mencapai that top 5. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi dari Bukalapak. Mudah-mudahan tercapai ya, ini keinginan kita semua dan harapan untuk bangsa ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Erik agar bisa memberikan closing statement pada pagi hari ini. Menurut saya closing statement-nya benar-benar seperti yang dikatakan para rekan panelis saya di sini. Memang kesempatan Indonesia sangat besar. Dan fintech menurut saya berterima kasih karena telah
menjadi pelopor untuk revolusi atau transformasi payment system di Indonesia, dan BI juga mendukung ya melihat adanya QR based payment dengan secara sigap dan cepat melakukan standarisasi seperti yang Ibu Desi bilang, itu mempermudah bagi pihak UMKM untuk menggunakan teknologi ini. Bila tidak ada 10 QR code mungkin pusing juga ya kita secara konsumen dan juga secara pelaku usaha. Tantangannya menurut saya yang sebagian besar fintech dan regulator baik BI dan OJK sudah amat sangat efektif dalam melakukan transformasi payments. Seperti saya bilang, the next step adalah bagaimana kita go beyond payment, beyond lending, ke hal-hal yang kita penetrasinya masih rendah, yaitu asuransi untuk proteksi dan juga akses untuk ke investment. Karena suatu hari Indonesia bukan lagi adalah cerita mengenai wealth creation, tapi ada cerita bagaimana untuk menjadi wealth protection. Dan saya rasa wealth protection itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang di kalangan atas, tapi terlebih penting lagi untuk masyarakat yang lebih vulnerable seperti saya bilang. Jadi harapannya moga-moga teman-teman fintech bisa berinovasi karena mereka jauh lebih kreatif dari kami yang ada di McKinsey, dan pihak regulator bisa mendukung dengan sandbox yang bisa membantu supaya inovasi terus berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Erik. Harapannya ada hal-hal yang revolusioner sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terwujud, dan hal-hal yang revolusioner itu bisa mengawali cita-cita kita untuk menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Dengan demikian berakhir pula sesi talk show pada pagi hari ini, dan tentunya ini menjadi hal yang baik, hal yang diharapkan menjadi cita-cita kita bersama, bahwa memang seperti kita ketahui Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat atau bahkan bisa dibilang sangat pesat terkait dengan digitalisasi dalam layanan keuangan. Kalau kita melihat data, inovasi fintech serta adopsinya ini terus meningkat. Bahkan transaksi elektronik ini meningkat 7 kali lipat selama 4 tahun terakhir dan mencapai 2,37 miliar USD pada bulan Juli 2022. Ini sebenarnya data yang bukan main-main, peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan, tapi lagi-lagi kita kembali sama-sama mawas diri, tidak boleh terbuai dengan pencapaian, kalau bisa harus lebih lagi. Terima kasih sekali lagi untuk para panelis yang sudah bergabung, memberikan insight-nya, memberikan perspektifnya, dan juga meluangkan waktu pada acara pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Agung Bayu Purwoko, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Terima kasih Pak Agung untuk insight-nya pagi hari ini. Dan juga Ibu Tessa Wijaya, COO and Co-founder dari Sandy. Terima kasih Ibu Tessa untuk insight-nya. Dan juga Ibu Desi Hartono, VP Payment and Financing dari Bukalapak. Terima kasih, sukses selalu untuk Bukalapak. Dan juga Pak Erik Buntoro, Associate Partner dari McKinsey & Company. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk kita semua, sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rompas, kembali ke MC Andrina. Silakan Andrina. Terima kasih banyak Ibu Cynthia Rompas yang telah memandu diskusi panel hari ini dengan sangat menarik dan juga informatif, dan tentunya sangat banyak ilmu bermanfaat yang kita dapatkan. Dan kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk yang belum mengisi daftar hadir, untuk segera mengisi daftar hadir, yang linknya sudah dikirimkan di kolom chat, dan Bapak Ibu juga bisa mengklaim e-certificate dan juga berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada akhir bulan Fintech Nasional 2022. Dan bulan Fintech Nasional ini akan ditutup dengan Indonesia Fintech Summit 2022 pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022 yang akan dilaksanakan secara hybrid. Yang offline akan ada di Yogyakarta dan melalui channel-channel virtual Bank Indonesia, OJK, dan juga Aftek. Dan silakan kunjungi website fintechsummit.co.id serta Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan menarik selama bulan Fintech Nasional 2022. Yuk kenal lebih dekat dengan Fintech karena maju bersama Fintech. Akhir kata, atas nama seluruh panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada Zendit yang telah mendukung acara siang hari ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta, speakers, moderator, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semua sehat, salam sehat,
dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang.